Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita mau bedah sesuatu yang krusial banget di dunia properti. Namanya analisis penggunaan tertinggi dan terbaik, atau sering disingkat HBO. Mungkin Anda sering dengar ya, tapi apa sih HBO itu sebenarnya? Dan kenapa penting banget buat nilai properti? Sumber kita kali ini ada riset pasar, ada artikel ahli juga. Jadi misi kita kali ini ya, membongkar HBO ini. Apa itu, kenapa penting, terus prosesnya gimana, terutama nih kaitannya sama aturan di Indonesia. Pernah nggak sih Anda lihat tanah kosong sebelah rumah, tiba-tiba jadi ruko? Kenapa nggak jadi taman misalnya? Nah, HBO ini bisa jadi jawabannya. Yuk kita gali bareng. Oke, kita mulai dari basic dulu nih. Apa sih sebenarnya HBO ini? Oke, HBU itu pada intinya ya, kita cari penggunaan sebuah properti. Bisa tanah kosong, bisa juga yang udah ada bangunannya. Yang paling mungkin, terus legal. Secara fisik juga bisa dibangun, pasarnya mendukung, finansialnya masuk akal, dan yang paling penting, menghasilkan nilai properti paling tinggi. Oh, jadi bukan cuma lihat kondisi sekarang aja ya? Bukan. Justru potensinya, potensi terbaiknya, gitu. Oke. Jadi bukan apa yang ada, tapi apa yang seharusnya ada biar nilainya maksimal. Kenapa ini fundamental banget katanya? Betul sekali, karena HBU ini jadi landasan buat nentuin nilai pasar. Itu loh, harga wajar properti. Kalau analisis HBU-nya katakanlah keliru, wah, estimasi nilainya juga bisa meleset jauh. Wah, bahaya juga ya. Iya, dan satu lagi, HBU itu dinamis loh, nggak kaku. Maksudnya dinamis gimana? Ya, dia bisa berubah. Misalnya, kondisi pasar lagi lesu atau malah booming. Atau ada perubahan peraturan zonasi dari pemerintah. Atau bahkan teknologi baru muncul. Semua itu bisa bikin HBU sebuah properti geser. Makanya, analisis HBU itu selalu ada tanggal berlakunya. Cuma valid pas tanggal itu aja. Menarik. Terus gimana caranya kita nentuin HBU ini? Pasti ada tahapannya dong ya? Betul, ada kerangka kerja yang udah umum dipakai lah. Biasa disebut 4 filter HBU. Jadi kayak disaring gitu satu persatu. 4 filter ya? Apa aja tuh? Filter pertama, diizinkan secara hukum. Gampangnya, penggunaan yang kita mau itu legal nggak? Nah, kalau di Indonesia, ini deket banget sama rencana tata ruang. RT/RW atau RDTR itu ya? Tepat, RT/RW atau RDTR, itu kan yang nentuin zonasi, atau bahasa resminya peruntukan lahan. Mau jadi perumahan kah? Komersial kah? Industri, dan seterusnya. Termasuk aturan detail bangunannya juga dong? Kayak KDB, KLB gitu. Persis, itu masuk di legalitas juga. Misalnya koefisien dasar bangunan, si KDB ini, kan batas seberapa luas lantai dasar yang boleh dibangun. Terus ada KLB, koefisien lantai bangunan, itu ngatur total luas lantai semua tingkat. Sama GSB, garis sempadan bangunan, jarak minimal dari jalan atau sungai. Ini semua batasan legalnya. Oke. Bahkan nih, kadang kita bisa pertimbangkan penggunaan yang mungkin sekarang belum boleh, tapi ada kemungkinan besar aturannya bakal berubah. Ada probabilitas wajar gitu istilahnya. Lanjut. Filter kedua. Filter kedua, dimungkinkan secara fisik. Ini ngomongin kondisi lahannya sendiri. Ukurannya cukup nggak? Bentuknya aneh atau normal? Topografinya gimana? Datar, miring? Akses jalannya gampang atau susah? Terus ada nggak fasilitas dasar kayak air bersih, listrik? Ya iyalah ya, nggak mungkin bangun pabrik gede di tanah seuprit di dalam gang gitu kan? Nah, itu dia contoh gampangnya. Harus realistis secara fisik. Lanjut, filter ketiga. Layak secara finansial. Ini mulai masuk hitung-hitungan nih. Duitnya masuk nggak gitu ya? Haha, ya kurang lebih gitu. Apakah penggunaan yang diusulkan ini, pendapatannya nanti cukup buat nutupin ongkos bangun, biaya operasionalnya, plus harus ada untungnya dong yang sepadan? Nah, ini pasti analisisnya rumit ya. Pakai lihat pasar, terus ada hitungan kayak NPV, IRR itu. Betul banget. Perlu analisis pasar yang dalam, permintaannya gimana, suplai pesaingnya gimana, terus pemodelan finansialnya bisa pakai discounted cash flow, DCF, net present value, NPV, internal rate of return, IRR. Kalau NPV-nya positif, biasanya sih dianggap layak ya secara finansial. Kasarnya, potensi untungnya lebih gede dari modalnya. Oke, 3 filter lolos. Terus yang terakhir? Filter keempat yang paling puncak, produktif secara maksimal. Nah, dari semua pilihan yang udah lolos 3 filter tadi, mana yang ngasih hasil ekonomi paling bagus? Hasil ekonomi paling bagus ini maksudnya gimana?
yang sewanya paling mahal per bulan? Belum tentu loh. Ini sering bikin salah paham. Produktivitas maksimal itu bukan cuma soal pendapatan kotor tertinggi, tapi penggunaan mana yang bikin nilai properti secara keseluruhan itu jadi paling tinggi, atau mana yang ngasih pengembalian bersih net return paling tinggi setelah semua biaya dan risiko dihitung. Oh, jadi bisa aja bangun apartemen mewah, nilainya lebih tinggi daripada ruko yang sewanya tinggi tapi ya gitu-gitu aja nilainya. Bisa jadi begitu. Makanya sering diukur pakai mana yang menghasilkan nilai sisa tanah atau residual land value paling tinggi. Paham. Jadi analisisnya cukup dalam ya, nggak cuma lihat luarnya aja. Terus penerapannya di mana nih antara tanah kosong sama properti yang udah ada bangunannya? Beda nggak? Tentu beda pendekatannya. Kalau tanah kosong, ya fokusnya jelas. Ini tanah paling bagus dibangun jadi apa? Jenis bangunan optimalnya apa? Tapi kalau properti udah ada bangunannya, pertanyaannya jadi lebih kompleks. Ada beberapa pilihan. Pertama, ya pertahanin aja penggunaan sekarang. Kedua, mungkin perlu renovasi biar lebih bagus. Atau ketiga, pilihan ekstrim, bongkar aja bangunannya, terus bangun ulang sesuai HBU tanahnya, seolah-olah kosong. Wah, jadi dibandingin ya nilai sekarang sama potensi kalau dibangun ulang. Iya, betul. Kita bandingin nilai properti sebagaimana adanya, as is, dengan potensi nilai kalau lahannya dianggap kosong, as if vacant, terus dikembangkan sesuai HBU lahan itu. Ada juga konsep namanya penggunaan sementara atau interim use. Itu kayak gimana contohnya? Misalnya, ada tanah kosong strategis dekat stasiun KRL. Mungkin HBU jangka panjangnya itu apartemen atau kantor. Tapi karena pasar belum siap atau izin belum keluar, sementara dimanfaatin dulu jadi lahan parkir. Itu interim use. Nunggu waktu yang tepat buat pengembangan optimalnya. Oke, jadi jelas ya dari deep dive kita ini, HBU itu proses analisis yang penting banget dan dinamis sifatnya. Tujuannya buat maksimalkan nilai properti lewat 4 filter tadi. Legalitas, termasuk aturan main di Indonesia kayak KDB, KLB, terus kemungkinan fisik, kelayakan finansial, dan terakhir produktivitas maksimal. Betul. Dan ini berlaku buat tanah kosong maupun yang udah ada bangunannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pemikiran buat Anda renungkan. Kan tadi kita bahas HBU itu bisa geser ya, karena faktor luar. Coba pikirin deh, perubahan teknologi, misalnya gudang makin otomatis, butuh lahan beda mungkin. Atau tren sosial, kayak sekarang banyak kerja remote, gimana nasib ruang kantor? Iya juga ya. Coba deh, amati properti di sekitar Anda. Kira-kira potensi HBU-nya bakal gimana dalam 5 atau 10 tahun lagi? Ada nggak ya nilai tersembunyi yang muncul dari perubahan-perubahan ini yang mungkin orang lain belum sadar? Itu bisa jadi peluang loh.